Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Septiani dengan NIM 2405031100038. Jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai komitmen organisasi. Yang pertama, apa sih itu komitmen organisasi? Jadi komitmen organisasi adalah keterikatan psikologis seseorang individu terhadap organisasi yang ditunjukkan melalui rasa memiliki, keinginan bertahan, dan kesediaan dalam berkontribusi lebih. Kemudian yang kedua tentang siapa saja yang terlibat dalam komitmen organisasi. Jadi yang terlibat diantaranya ada karyawan, yaitu sebagai pihak yang membangun komitmen. Yang kedua ada manajer atau pemimpin yang menciptakan iklim kerja kondusif dan adil. Yang ketiga ada organisasi secara keseluruhan melalui kebijakan, sistem penghargaan, budaya kerja, dan visi misi. Dan yang keempat ada rekan kerja, karena hubungan interpersonal mempengaruhi rasa nyaman dan loyalitas. Kemudian yang ketiga ada kapan sih komitmen organisasi itu terbentuk. Jadi komitmen tidak muncul tiba-tiba, jadi memiliki proses dan bertahap. Yang pertama yaitu awal masuk kerja, dipengaruhi pengalaman rekrutmen, onboarding, first impression. Kemudian yang kedua ada selama bekerja, terbentuk melalui pengalaman kerja, hubungan kerja, dan penilaian kinerja. Yang ketiga ada ketika mendapat tantangan atau penghargaan, yang mana komitmen bisa meningkat. Dan yang keempat ada saat terjadi konflik, yang mana beban kerja tinggi atau ketidakadilan, sehingga komitmen itu bisa menurun. Dan yang keempat ada di mana sih komitmen organisasi itu terlihat. Jadi komitmen muncul dalam berbagai konteks, baik itu di dalam lingkungan kerja, interaksi sosial, kinerja individu, dan perilaku moral. Contohnya seperti kejujuran, kepatuhan, etika kerja. Kemudian yang terakhir mengenai bagaimana sih komitmen organisasi itu dibangun. Jadi komitmen organisasi itu dapat dibangun diantaranya dengan membangun budaya kerja positif, yaitu dengan cara adil, terbuka dan saling mendukung. Yang kedua ada memberikan kesempatan pengembangan, diantaranya ada pelatihan, promosi, dan mentoring. Yang ketiga ada kompensasi yang adil, yang mana ada gaji, tunjangan, bonus berbasis kinerja. Dan yang keempat ada komunikasi dua arah, manajemen mendengarkan kebutuhan dan keluhan karyawan. Yang kelima ada menciptakan hubungan sosial yang kuat, yaitu teamwork, kegiatan bersama, dan bonding. Yang keenam ada menanamkan visi dan nilai organisasi. Dan yang terakhir ada kepemimpinan yang suportif, yaitu pemimpin yang menghargai, tidak otoriter, dan memberi contoh. Jadi kesimpulannya yaitu komitmen organisasi adalah proses psikologis yang terbentuk dari interaksi antar karyawan dan lingkungan kerjanya. Nah, komitmen kuat membutuhkan dukungan sistem, kepemimpinan, dan budaya organisasi yang sehat. Ketika komitmen tinggi, organisasi mendapat manfaat berupa produktivitas, loyalitas, serta stabilitas sumber daya manusia itu sendiri. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.